Nah, apakah sepak bola bisa hidup dari industri itu? Bagaimana caranya melihat bahwa oke, musim kemarin gua peringkatnya nggak sesuai dengan target Ya. macam, sedangkan klub sepak bola itu sendiri kan merupakan pemain-pemainnya mereka udah menjadi influencer sendiri, KOL Ya. sendiri. Akhirnya masalah kalau ngomong industri tadi, gua secara halus masih mengatakan traditional way udah. Tapi sebenarnya ketinggalan zaman banget Ya, oke. gitu. Menurut lo hari ini sepak bola Indonesia atau klub-klubnya deh, klub-klub Liga 1 lah ya katakanlah, bisa hidup itu dari mana berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack! Mania. Di episode kedua Jackmania Society, kerjasama antara Infocom Jackmania dengan Radio Republik Indonesia. Hari ini gue kedatangan bintang tamu Andika Suksmana, CEO dari Footballisius dan juga salah satu petinggi dari kelompok supporter luar negeri sebetulnya. Mas Andika, apa kabar? Siap Pak Ketum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Langsung Gimana Mas. kabarnya? Baik. Langsung gue tanya. Pertanyaan gue sederhana. Sepak bola Indonesia udah jadi industri belum sih? Pertanyaan yang mungkin kita bisa lihat kalau misalnya dari sekarang tuh dua hal ya mungkin ya Pak Ketum. Jadi satu hal yang boleh dikatakan tradisional atau konvensionalnya iya. Tapi kan kalau misalnya perputaran apa yang dibilang monetizing itu sebenarnya memang udah dibilang industri. Nah dari sisi yang kalau bisa kita lihat tadi traditional way itu mungkin yang sebenarnya merupakan sebuah hal yang cara kuno dan nggak akan ada jaminan. Tetapi karena kenapa nggak ada jaminan itu juga termasuk untuk bisa mendapatkan sponsor, pendapatan yang lain-lainnya adalah masa kemarin dari sisi masalah pandemi itu merupakan sebuah transisi yang sangat halus boleh dikatakan, tetapi orang tidak menyadarinya ketika sekarang kita nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya dengan banyaknya teknologi itu juga membahayakan juga buat income klub sendiri, karena mereka sekarang dengan adanya open source semuanya juga, kalau misalnya kita lihat dari OTT, banyaknya OTT, Ya. banyak hal yang bisa dilihat dari situ adalah berpindahnya cara bagaimana media ini benar-benar akhirnya agak kesulitan pasti untuk mendapatkan sponsor-sponsor juga, termasuk dari sisi klub dan yang lain-lainnya. Jadi kalau boleh dibilang apakah industri atau belum, saya sih melihatnya dua hal tadi gitu. Tapi udah belum sebenarnya? Sepak bola Indonesia tuh udah jadi industri belum? Karena gini, kayaknya sepak bola Indonesia banyak penontonnya, iya. Ya. Banyak banget. Nah, dengan banyak penonton artinya banyak opportunity. Betul. Iya kan? Berarti kan banyak pemasukan. Nah, apakah sepak bola bisa hidup dari industri itu? Bisa, tentu saja. Tapi yang boleh dikatakan sebenarnya sekarang, terutama di Indonesia, Yeah. kalau dikerucutkan lagi kita ngomong dari sisi liga lah ya. Yeah. Kalau misalnya klub berjuang setiap kali setiap musim itu, mereka mungkin salah satu kekurangannya adalah semuanya masih sangat instan, short plan, tidak ada. Contoh yang sebuah- instan tuh misalkan. Bagaimana caranya melihat bahwa oke, musim kemarin gua peringkatnya nggak sesuai dengan target, Ya. atau mungkin bermain dengan satu musim itu juga mungkin klub yang punya belanja satu musim itu juga mungkin average standar, tetapi mereka pengennya juga di finish mungkin di 4 besar atau segala macam. Nah, hal-hal ini yang mungkin boleh dikatakan ini agak sulit gitu, karena mereka masih belum lihat adalah skema dari market itu sendiri gitu. Sekarang lagi seperti apa sih sekarang gitu. Oke. Mereka nggak menyadari bahwa sebenarnya pemasukan klub itu juga sebenarnya kan beruntungnya sebuah perusahaan yang sepak bola ini, mereka udah otomatis dibandingkan brand yang lain ya. Itu misalnya kita compare dengan FMCG gitu misalnya. Oke. Mereka masih harus cari KOL, masih harus cari influencer segala macam. Sedangkan klub sepak bola itu sendiri kan merupakan pemain-pemainnya mereka udah menjadi influencer sendiri, KOL Yeah. sendiri. Nah, mereka nggak menyadari bahwa sebenarnya on the preparation dari sisi masalah pre-season misalnya, itu mereka baru bekerja di situ gitu kan. Padahal sebenarnya kan setiap kali masalah kita mencoba melihat bahwa persiapan tim itu sebenarnya mereka harus persiapkan misalnya oke 3 bulan sebelum tutup buku segala macam, pergantian tahun. Jadi akhirnya pada dasarnya mungkin ada faktor-faktor hal tersebut juga sih gitu loh. Karena mereka mungkin kalender berikutnya adalah musim baru itu juga belum diketahui segala macam. Yeah. Jadi akhirnya masalah kalau ngomong industri tadi, gue secara halus masih mengatakan traditional way udah. Tapi sebenarnya ketinggalan zaman banget. Ya, oke. Gitu. Berarti gini, menurut lo hari ini sepak bola Indonesia atau klub-klubnya deh, klub-klub Liga 1 lah ya katakanlah, bisa hidup itu dari mana berarti? Masih standar, their own paket dari sisi owner pasti. Oke. Ya kan, grup ataupun itu, misalnya Oke. di belakangnya perusahaan ya perusahaan lainnya.
boleh dibilang tidak ada jaminan juga. Misalnya kita compare, misalnya satu klub secure 3 tahun 3 musim tanda tangan kontrak misalnya masalah satu brand, tetapi jumlahnya itu sangat kecil gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang kita melihat mengaca kalau misalnya dari sisi masalah setelah post pandemic gitu. Kalau Ya. misalnya kita bicara hal itu, tentunya banyak hal yang misalnya diinginkan oleh brand itu banyak sekali untuk mereka bisa mencoba untuk mendapatkan, gue buang satu, gue dapet 3 dong gitu. Mereka expect-nya udah nggak dapet 2 lagi gitu Oke. sebenarnya. Karena boleh dibilang juga mereka juga kesulitan, ekonomi juga lagi susah. Nah, apa yang bisa menjadikan salah satu garansi mereka sukses bisa membuat investasi mereka marketing segala macam ke dalam sebuah klub itu sukses. Nah, apalagi misalnya sekarang kalender-kalender misalnya di sebuah klub tuh misalnya tidak penuh dengan kejelasan. Kalender nih maksudnya jadwal berarti ya. Jadwal Jadwal liga. jadwal mereka Kan jadwal sendiri liga katanya sekarang ini udah jelas nih, udah jelas katanya sekarang udah jelas nih. Nah, disiapkan dari berapa disiapkan ya kayaknya baru 2-3 bulan sih. 2 bulan lah ya mungkin Iya, ya. 2 bulan iya. ya mungkin ya. Tapi itu baru week-weeknya doang, belum jadwal Yes. pasti siapa sama siapanya gitu loh. Nah, terus berarti apalagi selain jadwal pertandingan liga, apalagi yang memang harus pasti? Dari sisi yang paling penting adalah jadwal dulu, karena satu klub itu sebenarnya kalau misalnya kita mau buat cycle itu sebenarnya minimal adalah sebenarnya 3 tahun plan ya. Ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa melihat bahwa sebenarnya mereka mau achieve something itu di tahun keberapa, di musim keberapa gitu. Apakah memang misalnya contoh lah waktu Persija kita mencoba sesuatu yang baru 2017 itu, Iya. sebenarnya kan Pak Gede saat itu mengatakan 5 tahun. Kalau misalnya dibilang kecepatan, Pak Gede selalu bercanda kan, kecepatan nih buat juara gitu. Dan emang itu benar sebenarnya gitu kan. Karena persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah tim yang sangat-sangat oke dari sisi, karena ketika masuk dalam sebuah persiapan Persija saat itu 2017 tersebut, semuanya masih kelihatan belum siap, apapun Iya, tidak ada investasi ya betul. dari sisi hal yang lain. Kantor, dari sisi alat misalnya, apapun yang bentuknya, dari sisi tim media, terus kemudian dari sisi masalah proposal gitu misalnya untuk approaching brand, dan akhirnya yang disiapkan oleh saat itu adalah inginnya adalah ketika semuanya udah beres dulu, keren dulu, baru pelan-pelan kita bisa achieve untuk bisa kemudian siap misalnya ke Asia, kemana. Oke, berarti ini gini, berarti secara nggak langsung Mas Andika bilang gini ya. Berarti industri dulu baru ngedatengin prestasi, atau kebalik, prestasi dulu datengin industri. Sebenarnya kalau dari sisi klub otomatis mereka harus siap manajemennya dulu. Apa yang mau dikatakan tuh? Apakah industri itu udah Ya, maksudnya industri itu masuk gitu? maksudnya nyari duit dulu segala macam. Makanya dengan punya duit, kan punya modal, bisa bikin sesuatu Yes. sesuatu akhirnya prestasi akan datang sendiri. Betul. Atau justru kebalik, emang harus juara dulu di Indonesia, baru tuh brand-brand pada datang. Kayak gimana? Ada 2 hal ya, kalau misalnya boleh dikatakan, kalau misalnya tadi yang dikatakan misalnya juara dulu, otomatis tuh sebenarnya apakah ada jaminan untuk tahun berikutnya mereka bisa mengamankan pemain-pemain dan segala macam Iya, ya? enggak Ya kan? sih, kita waktu juara 2018, 2019 juga ya lumayan. Padahal pemainnya nggak banyak berubah sih sebenarnya, tapi ya Sebenarnya. itulah. Oke, Ya terus kan? Nah, kalau misalnya memang akhirnya semuanya udah ready dulu, itu lebih bagus menurut gua sih, Tum, gitu. Karena posisinya adalah bagaimana mereka bisa memilih persiapannya seperti apa, pemainnya seperti apa, dan mereka kembali lagi kalau di Indonesia, kalau misalnya kita penuh prestasi terus-terusan juga pasti otomatis juga akan harus berhati-hati gitu kan, karena Ya. fans melihatnya pasti akan oke, pertandingan ini pasti akan menang terus, pertandingan akan menang terus gitu. Jadi mereka pasti sebenarnya kalau bisa dilihat harus penuh dengan kejutan, paket-paket yang boleh dibilang mereka harus signing pemain yang bagus. Pre-seasonnya friendly match juga mungkin dengan tim Eropa misalnya. Oke. Tim ini juga misalnya boleh dikatakan juga ketika berlaga di Asia juga fans-fansnya udah siap, supporter berangkat ke Asia juga Yeah. gitu. Jadi memang semua standarisasi di Indonesia tuh memang boleh dibilang kalau ngomongin sports marketing agak unik. ya oke. Ya kan, kalau misalnya kita compare sama apapun yang dimiliki sama klub-klub di luar lah, di Ya. Eropa dan segala macam, itu kita boleh dibilang anti teori kalau dari sisi masalah marketingnya gitu. Nah, makanya yang boleh dikatakan sebenarnya industri itu sebenarnya bagaimana semua liga, kemudian klub, itu semua memang harus udah semua dengan catatan yang betul-betul barengan lah gitu. Oke. Sekarang kita bedah source revenue-nya klub. Kan kalau kita nih selalu kalau kita selalu belajar bahwa ada 6 source revenue-nya klub lah ya. Ya, Yang pertama tiketing. ya. Yang kedua hak siar, yang ketiga sponsorship, yang keempat merchandise, yang kelima itu transfer pemain, yang keenam tuh IP, Ya. intellectual property. Oke, kita berangkat dari tiketing. Musim lalu Persija mungkin cukup banyak penontonnya, 290.000 kalau nggak salah ya. Masih nomor 1 masih nomor 1, tapi
Kalau di average-in itu 17 pertandingan tuh cuma 17 ribuan nih. Betul. Karena dengan berbagai faktor tadi ya. Ya, satu pertandingan 17 ribu. Menurut Ya. lo itu sudah besar atau belum? Satu pertandingan Persija ditonton 17 ribu orang. Enggak. Average. Sekarang dibalikan aja dulu misalnya dengan 3,9 followers di Instagramnya. Iya, itu jumlahnya berapa sih gitu? Ya kan? Iya kan, makanya gini, kayak gini, kayak Villarreal, pasti Mas Andika tahu lah, Villarreal itu jumlah penduduk kotanya 50 ribu. Yes. Jumlah kapasitas stadionnya 22 ribu dan okupansi pertandingan kandang mereka itu 80%, artinya di 18 ribu sampai 19 ribu. Artinya 1 dari 5 penduduk Villarreal itu nonton Villarreal ketika mereka main di kandang. Nah, berarti kalau Persija, let's say 5% aja dari penduduk Jakarta, 7 juta orang, 5 dari 7 juta berarti 350 ribu orang memperebutkan tiket Persija, itu pasti huge banget kan. Iya. Nah, kita musim lalu cuma 17 ribu. Musim sebelumnya gue lupa berapa, tapi di tahun 2019 aja, 2019 ketika itu paling banyak average penonton Persija tuh 22 ribu per pertandingan. Nah, menurut lo 22 ribu itu 2019 tuh habis juara, itu sudah besar atau belum sih? Dibandingin ya, jumlah gini, stadion kita kapasitasnya let's say GBK 68 ribu, ini cuma 22 ribu di average. Menurut lo sudah maksimal atau belum tiketingnya Persija misalkan? Kalau untuk size-nya Persija tetap belum, Dik. Tetap boleh dibilang kalau misalnya kita bicara masalah Persija tadi, let's say minimal harus di 40-50 ribu. Harusnya kan? Harusnya. Karena Berarti kalau kita- average-nya 40 ribu penonton kali 100 ribu rupiah berarti 4M dapat. Yes. Sewa stadion sekian, polisi sekian. Ya untungnya paling cuma 1 ya. Iya. Segitu ya. Betul, Berarti sebenarnya. 1 kali 17 pertandingan 17M dong untung Nah. dari tiketnya kecil ya. Ya, apalagi kembali lagi diputar lagi tadi itu masalah kesiapan dari sisi masalah panpel tadi, terus sama kos tadi. Jadi untuk apa menggelar kompetisi kalau rugi, kalau misalnya cuma dapat 17 ribu sampai 25 ribu gitu kan untuk sizingnya Persija gitu. Nah banyak di luar sana yang bilang masa iya sih pegang klub rugi, masa nggak ada untungnya, kalau nggak ada untungnya nggak ada yang mau. Emang nggak ada untungnya kan pegang klub? Belanjanya banyak banget. Nggak usah ngomongin masalah pemain, kita ngomong medis aja lah. Iya. Berapa harga obat sekarang? Oke. Berapa harga kalau misalnya AED apa segala ya, macam bla 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 segala macam gitu. itu. Oke. Dari tadi yang lo sebagai menyebarkan dari 6 tadi, Nah. sebenarnya ada 4 yang boleh dibilang sebenarnya kalau misalnya itu yang menjadi salah satu bahayanya klub, karena misalnya kalau ngomongin nggak punya stadion, Ya. capek banget gitu, The Jack pindah-pindah Betul. menanti setiap minggunya Persija main di mana gitu kan, karena di situ ada tiketing yang boleh dibilang harusnya Persija harusnya udah punya, sekelas Persija harusnya udah punya tiketing office sendiri. Yes. Terus kemudian adalah merchandise, harus punya club store yang ada di dalam stadion harusnya. Ya, kan? harusnya. Terus kemudian IP, kita Yes. bisa jual naming rights, kita Yes. bisa jual untuk anak-anak, maskot dan yang lain-lain gitu. Nah, termasuk yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan sama mungkin ya event dan yang Yeah. lain-lainnya itu gitu dari sisi Others lah sponsor. ya, others lah Others-nya. ya. Gitu. Oke, dari sisi tiketing memang belum maksimal. Menurut lo klub mana sih yang maksimal dari sisi tiketing di Indonesia deh, yang Mas Andika tahu? Kita bicara mungkin kalau dari sisi masalah size-nya pasti Persib Bandung. Kembali lagi satu Jawa Barat, mereka cuma punya satu klub andalan, Persib Bandung, yang boleh dibilang the top mind of dari sisi masyarakat Jawa Barat. Dan tapi hampir sama boleh dikatakan mungkin sekarang mereka on the way untuk mencoba untuk kalau nggak salah mereka udah punya satu kontrak untuk main di GBLA Ya, terus kan. 30 tahun ya kalau nggak salah. Nah, itu yang harusnya dimiliki sih sebenarnya. Persija. Salah satu nomor satu dulu kepentingannya adalah dari sisi masalah propertinya adalah paling penting stadion. Oke. That's Ya, the jadi real thing. ya oke lah ya, itu masalah-masalah lain, tapi ya insya Allah semoga segeralah biar ya emang Persija harus kontrak jangka panjang sama stadion sih. Iya, iya, iya. Tapi kalau nyewa terus juga kan tekor pasti. Betul. Kalau pertanyaan gini, maksudnya gini, kalau main lawan klub yang nggak terlalu bagus, main di weekday, main jam 4 sore atau jam 3 sore, rugi pasti kan. Rugi. Ya Mas Andika pernah ngerasain itu sendiri kan ketika waktu di Persija kan. Iya, Jadi iya, tahu iya. kondisi gimana. Oke. Tiket memang belum maksimal, memang walaupun itu potensial paling besar juga ya untuk pemasukan. Mungkin juga yang paling besar. Yang kedua, sponsorship. Ya. Segitu susahnya nyari sponsor buat klub bola ya. Iya. Apa sih susahnya? Kayak soalnya kan orang bilang kayaknya wah nggak mungkin lah orang klub kita atau fansnya banyak segala macam. Nah itu apa susahnya sih? Kepastian ya, kalau boleh dibilang kembali lagi sebenarnya mereka mau melihat tuh jaminan gitu misalnya. Kita belum lama ini ya mungkin dalam waktu 6 bulan terakhir lah kita datang ke salah satu brand yang mereka juga sponsor salah satu pertandingan penting di level timnas gitu. Ya. Mereka bilang kapok. Karena memang boleh dibilang ada dasar kalau misalnya apa yang boleh dibilang kalau misalnya ketika di dalam stadion itu adalah fans experience-nya kurang. Oke. Ya kan dari sisi hal yang mungkin boleh dikatakan nanti ujung-ujungnya memang mereka expect berarti kan daya belinya fans, daya belinya supporter tuh masih menurut mereka yang tadi gue bilang mereka
spend 1 mereka expect 3 gitu. Nah yang boleh dibilang di kita juga akhirnya mengerenyutkan dahi gitu, misalnya nggak mungkin sih kalau misalnya kita Ya. orang yang sering nonton bola gitu ya, ini udah kebaca gitu sebenarnya mappingnya untuk seperti apa sih ketika mereka menjual. Nah ada beberapa orang-orang di sana yang kadang-kadang juga mau melihat adalah gimana caranya, kayak misalnya ada brand besar yang boleh dikatakan ini punya banyak duit nih, Ya. tapi akhirnya mereka melihat bahwa sebenarnya ya gue spendnya lebih baik mereka memilih bukan di sepak bola yang which is jaminannya mereka maunya nggak capek-capek juga tuh Ya gitu, iyalah, artinya kan gini, ketika ya satu kan? brand punya duit 1M sponsorin ke klub bola, daripada 1M ke klub bola, mendingan dia 1M ke influencer-influencer yang bisa dapat exposure lebih banyak. Kalau yang Yes. dicari adalah exposure. Ya. Makanya ini pertanyaan gua, kan mungkin nggak tau, pas lu Indofood masuk ke Persija sama Mas Andika juga ya? Iya, waktu itu masih di sana. Oke, Betul. Mas, pertanyaan gua gini, Indofood sponsorin Persija, emang penjualan Indomie naik ya di Jakarta? Warkop-warkop kita pulang malam Enggak tetap kan? aja kan. Sama Ya. aja kan? Ya. Lalu kenapa brand kayak Indofood tuh harus sponsorin klub bola misalkan? Ya pandangan dari sisi gue paling liarnya adalah sebenarnya mereka jaga eksistensi, tetap dari sisi gimana caranya new generation yang terlibat masuk ke dalam stadion segala macam tuh tetap expect bahwa ada brand visibility-nya yang terlihat adalah ya semacam Indofood dan brand yang lainnya juga gitu. Jadi mereka nggak butuh transaksional kan sebetulnya Indofood ketika sponsoring klub bola. Ya tentu. Exposure juga enggak dong. Udah besar loh. Iklannya udah di mana-mana. Ya. Let's say kayak Bluebird. Bluebird musim lalu ya sponsoring Persija. Menurut gue sih, oh gue thank you banget Bluebird mau bantu Persija. Tapi kan di satu sisi Bluebird kan iklannya setiap hari di Jakarta muter ya. Di jalan-jalan tuh banyak ya Iya, iya, Bluebird gitu. Jadi makanya gue pengen tahu point of view lo ketika lo mencari sponsor buat klub bola atau ke event-event bola lah ya. Apa sih dasar pikirnya mereka untuk pengen sponsoring klub bola tuh? Nomor satu pasti to get engagement dengan supporter. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi apapun tadi selain masalah stadion, supporter adalah yang paling penting untuk bisa mendapatkan hasil-hasil tersebut. Walaupun udah ada success story belum? Misalkan Kuku Bima sponsorin klub A gitu misalkan. Wah, ternyata ketika sponsorin klub A, penjualan Kuku Bima tuh jadi lebih besar bla bla bla. Udah pernah ada belum sih success story itu? Kalau dari sisi ekspektasi mereka pasti belum dapetin sesuai target seperti yang mereka inginkan. Oke. Itu yang jelas. Tapi kita boleh bilang berbagai macam energy drink yang udah masuk ke Bola. di bola itu juga masih melihat bahwa sebenarnya mereka kembali lagi tuh bisa menyampaikan pesan-pesan positif bahwa tetap sports itu adalah sebuah sesuatu hal yang oke gitu, yang untuk bisa boleh dikatakan mereka bisa branding pemainnya juga bisa mengatakan bahwa brand ini memang oke untuk dapatin prestasi dan segala macam. Tapi untuk dari sisi sales kita masih melihat sebenarnya tadi memang benar alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka. Mungkin sekarang lah ada beberapa hal yang baru, mungkin kemarin setelah post pandemic lagi ada NFT, ada apapun yang Yeah. bentuknya. Ya kita pernah ditanyain juga sama salah satu brand itu gimana caranya untuk mereka bisa activate. Gue bilang waktu itu gue aja bingung gitu mau mulai NFT itu dari mana berarti. Iya, karena nggak ngerti kan. Ya kan? Iya, bingung Berarti juga. produk knowledge-nya harus apa? Lo harus Iya, iya. lo bikin pameran dulu lo di ITC itu, Iya. di mall-mall itu gitu. Untuk bisa melakukan bahwa sebenarnya gue mau mengarungi metaverse dan yang lain-lainnya Iya. gitu. Bagaimana bisa kalau kita produk knowledge-nya juga nggak dapat. Jadi kadang-kadang brand ada yang siap, ada yang nggak juga untuk bisa meneruskan strategi planning dari marketing itu gitu. Jadi tapi yang jelas mereka expect kalau misalnya memang benar-benar hasil belanjanya mereka itu spend dari sisi media planning 1 tahun itu memang mereka expect untuk bisa dapat, karena satu tim sepak bola itu kembali lagi banyak banget mengeluarkan promosi-promosi karena mereka apalagi di zaman sekarang ada Instagram, di media-media Yeah. yang terbuka, pemain-pemain latihan ya kan pas tanding, terus kemudian hal-hal yang kaitannya semua dari media-media exposure yang lain. Jadi bonusnya banyak banget sih Tum gitu. Oke, menurut lo sponsor paling besar jumlahnya keseluruhan sponsor, nilai sponsor untuk satu klub bola di Indonesia itu kurang lebih berapa harganya? Well, Semuanya digabung jadi satu, nilai sponsorship segini gitu loh. Yang paling besar yang sudah pernah ada deh misalkan gitu. Kurang lebih analisa lo aja, Mas. 30-40 sih. 40 M 30-40 M lah. Kurang untuk lebih. satu klub bola ya. Yes, itu apalagi yang boleh dikatakan yang mungkin juga ada networking dalam grup ya. Ya, Nggak pasti. pakai ilmu marketing yang bisa kita lihat itu. Tapi memang masih segitu aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lihat supporter bicara masalah dengan masalah jersey gitu ya, banyaknya kayak balap sepeda dan segala macam, nggak bisa disalahkan gitu. Karena satu sponsornya cuma bisa aja naruh 300 juta, 500 Bisa juta. di jersey. Nilainya bisa segitu. Klub-klub yang masih followersnya masih di bawah 1 juta itu pasti akan menjual dan menerima juga. Ada yang nilainya mungkin cuman 200-300 juta diterima ditaruh di jersey juga gitu. Jadi memang betul-betul bagaimana mereka akhirnya udah betul-betul sangat putus asa kadang-kadang. Oke, Gitu. berarti menurut lo ketika kapan
momennya ketika nanti klub Indonesia cuma ada satu logo sponsor di jersey mereka? Kayak di luar negeri deh misalkan. Ya, Kapan? kalau menurut gua sih sebenarnya kalau nilainya benar-benar kita ngomong misalnya let's say 10 juta dolar lah gitu ya. Itu juga 10 udah juta dolar berarti 400 berapa? 150 M ya? 150 M gitu 150 misalnya. M ya? Ya, mostly sebenarnya brand di Indonesia sih yang ada di market kita impossible sih, Dik. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau gini nih, itu Taipan Timur Tengah itu nggak tertarik sama sepak bola Indonesia ya? Satu pun belum pernah ada yang mencoba masuk ke klub gitu. Tapi memang sebenarnya 2014-2015 tuh gua waktu itu pernah ke ngobrol sama Persija. Itu ada City Football Group itu memang pernah menanyakan sebenarnya Tentang Persija. tentang Persija. Jadi mereka memang Asia tuh termasuk di Indonesia ada satu strategi khusus lah gitu. Oke. Tapi ya mungkin tetapi untuk mengejar angka di situ untuk masuk ke Indonesia kemungkinan sih agak berat gitu. Karena memang dari sisi masalah tadi tuh propertinya di Indonesia itu juga masih agak belum beratur. Nah, gue pernah juga ngobrol sama temen orang di luar yang temennya beli klub lah divisi 3 Liga Inggris gitu. Mereka cerita cuman karena salah satunya adalah klub itu jelas gitu. Gue beli sahamnya mereka karena stadion punyanya mereka. Jadi ibaratnya udah gue beli rumah aja gitu, beli klaster aja gitu kan. Jadi di situ pun nanti kalau misalnya gue jual gue juga gak bakal rugi gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang poin pentingnya yang harus disadari bagaimana memang stadion itu menjadi salah satu properti yang penting. Oke, tiket udah, sponsor udah, hak siar. Gimana lo menanggapi tentang hak siar di Indonesia dari sisi industri? Hak siar sih sebenarnya kalau kita katakan angkanya lebih bukan naik ya. Kalau misalnya kita dulu juga pernah gue jualan hak siar gitu, misalnya datengin tim dari luar segala macam. Angka yang misalnya kita bisa dapat sebenarnya malah turun sekarang itu gitu. Oke. Ya, apapun bentuknya kalau misalnya dan lebih banyak kalau misalnya misalnya Persija yang main gitu itu top mungkin di 1,5 M untuk melawan tim-tim yang biasa ya. Oke, hari ini ya, kondisi hari ini kisarannya begini. segitu ya. Oke. Kecuali misalnya ada top European club lah datang lah gitu, mungkin kita bisa ngomong di 5, 6 gitu segala macam. Cuman ya pasti mereka juga akan melihat kesuksesan dari masalah menjual hak siar ini untuk bisa dilihat bagaimana kinerja klub tersebut pastinya gitu. Jadi memang apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang TV itu udah banyak sekali gitu kan, ada OTT segala macam yang boleh dikatakan ada 3 ya berarti ya. Free to air yang TV biasa, ya. OTT tuh yang kayak video segala macam ya, kayak video Vision segala macam gitu ya. Nah, satu lagi berarti yang pay TV. Pay TV yang orang langganan berbayar. Yes. Nah, dari 3 ini sebenarnya kalau paling gede pasti free to air kan. Nah, dari 3 ini sebenarnya pemasukan buat klub tuh gede nggak sih? Yang Mas tahu? Yang kita lihat sih sebenarnya masih sangat kurang, apalagi sekarang kita lihat aja friendly match pre-season kembali lagi Piala Presiden lagi gitu. Yang sebenarnya harusnya udah diakalin dari 1 tahun ini. 2013 gue mempersiapkan Liverpool datang ke Indonesia itu 1 tahun, betul-betul 1 tahun. Dan itu juga kita mencoba menjual angka hak siar menyentuh 10 M juga susah juga saat itu. Pasti. Gitu. Jadi makanya akhirnya sekarang tuh yang coba kita harus lihat bagaimana kita punya kalender yang tepat untuk bisa mensiasati ketika langsung udah punya planning, bikin RAB tahun depan tuh mau ngapain aja dari sisi masalah income gitu. Friendly match itu adalah sebuah hal yang seksi sebenarnya gitu, karena boleh dibilang klub harus udah independen, udah punya planning sendiri gitu. Dan apalagi sizing seperti Persija, kita ngobrol penjembatan untuk bertanding menjadi partnership klub di Eropa itu planningnya untuk disiapkan, karena kemudian ada akademi, ada knowledge gimana cara latihan dari sisi anak tim mudanya, pelatihnya segala macam gitu. Jadi rangsangan untuk bisa berpartnership dengan klub-klub di luar yang notabene mereka juga butuh marketnya Persija dari sisi mereka ngelihat dari sosial media number segala macam, kita lihat itu menjadi salah satu sasaran empuk bagaimana mereka mencoba memanfaatkan marketnya Indonesia gitu. Nah, kita menyayangkan sebenarnya kembali lagi gitu, sayang kalau klub Liga 1 cuman uji cobanya lawan sesama klub Liga 1 Iya, gitu. sayang banget. Iya, karena nggak ada window untuk apapun, kembali lagi harus mencoba untuk membuka dari sisi level tersebut gitu ya. Nggak, tapi memang menguntungkan kalau sama klub luar gitu. Lihat saya misalkan kan pemasukannya cuma dari hak siar doang pasti. Misalkan Persija bikin friendly match nih, misalkan lawan GDT gitu. Ya. Nah, pemasukannya kan cuma dari hak siar doang. Betul. Dan tiket kan. Ya. Cuma 2 itu kan. Karena sponsor pasti masuk jadi hak TV, bener nggak? Ya. Nah, maksud gue biar ini edukasi juga ke teman-teman bahwa ketika kita bikin event, misalkan let's say Jackmania bikin event
persahabatan lawan supporternya JDT gitu, kita jual ke TV. Nah, sponsor-sponsor itu masuknya ke TV semua kan, bukan ke sponsor si Jackmania-nya kan? Ada jumlah persentase biasanya 70% ke Oke. TV, 30% ke klub. Itu hak Oke. yang gimana caranya. Cuman daripada akhirnya kita mengharapkan match fee yang ditawarkan oleh misalnya Pihak ketiga. pihak ketiga di Heeh, lokal gitu heeh. misalnya. Mendingan mereka tadi kan buka sizing semuanya, bisnis development-nya kerja, PR-nya kerja, dari sisi tim sponsor apalagi, terus kemudian akademi kerja. Jadi mereka akhirnya melihat bahwa value klubnya tersebut naik gitu. Karena otomatis untuk bisa dapetin sponsor lagi, asetnya kan harus banyak klub-klub ini gitu. Iya. Nah, makanya ketika dulu kita sama Pak Gede 2017 segala macam tuh sibuk untuk mencoba membuka aset baru aja lah. Setidaknya buka aset dulu untuk bisa akhirnya ketika kita menyodorkan di dalam sebuah proposal itu adalah banyak nih yang bisa masuk gitu. Ya termasuk ada The Jack segala macam yang harus bisa coba kita olah, ngeblend bareng, bikin perencanaan bareng sama Iya sih, sama dulu kita sering ketemu ya. dan kita sering Sering. presentasi bareng juga kan. Iya, 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 iya. Ya oke. Gitu. Hak siar itu udah. Yang merchandise ini. Ya. Emang gede ya masuk dari merchandise ya? Harusnya gede. Harusnya gede. Tapi Planningnya juga kembali lagi gitu. Maksudnya dari sisi hal kita harus membuat gimmick-gimmick marketing yang seksi gitu lah. Misalnya kayak misalnya ya planning yang benar dari divisi sports, apa namanya, sebuah tim performance-nya Ya. untuk mengambil pemain baru, disimpan dulu, dimasukin untuk jual jersey ketika mereka harus ngantri Oke. panjang di luar. oke, Hal-hal pertanyaan kayak gue gitu. masuk gini. Emang untungnya gede, bukan gross ya? Ya. Netnya menurut gue. Bersihnya emang gede ya? Penjualan merchandise. Masih besar. Kembali lagi kalau misalnya kita lihat how to get there gitu, maksudnya kembali lagi kan dari situ poinnya adalah gimana caranya memarketing semua merchandise untuk bisa menguasai explore misalnya oke City-nya Jakarta nih kotanya. Ya ibaratkan dari situ banyak activity hal yang harus kita targetkan dari sisi piramida sosioekonomiknya gitu. Ya. Misalnya kita lihat siapa nih gitu. Kelas A, oke lah dia belanjanya dari sisi level bagaimana untuk kita bisa bikin activity sampai di level grassroots. Nah, gimana caranya itu yang bisa kita kumpulkan semua untuk kembali lagi tuh tadi tuh yang lo bilang tadi mungkin berapa persen yang tinggal di Jakarta itu sebenarnya jadi target market. Kalau misalnya satu orang semua yang dari 300 sekian 50.000 350.000 itu beli satu jersey asli dengan berbagai macam kualitas, mau player issue sampai ke Iya. supporter. Oh, ya, pasti gede banget, pasti tajir. Tapi kan balik Iya lagi, kan? balik lagi. Gue nggak tahu sekarang apakah jersey, let's say kayak Persija ya, Persija apakah jersey Persija sampai ke angka 10.000 player isunya, gue nggak tahu. Ya. Atau mungkin 15.000 atau 20.000 gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue pun ya dengan masih sedikit yang gue lihat pakai jersey original ya, berarti memang masih belum besar lah penjualan itu. Tapi kan balik lagi, ketika kita berhitung itu kan ada dari misalkan ada misalkan harganya 500.000 gitu, harga jersey 500.000, dipotong modal misalkan sekian ratus ribu, dipotong operational cost dan lain-lain, mungkin buat klubnya mungkin hanya 50 sampai 100 gitu kali ya. Jadi memang benar keuntungannya sedikit, Ya. tinggal volumenya yang dibanyakin. Tinggal volumenya dibanyakin. Nah, tapi apakah bisnis merchandise di sepak bola Indonesia itu menurut Mas Andika sudah sangat amat oke atau ya masih begini aja? Belum, nggak terbukti dengan banyaknya juga mungkin brand-brand lokal yang kita tarik berapa tahun belakangan masuk mencoba untuk sponsorin klub. Emosi sesaat, senang sesaat ketika mereka di announce sebagai official. Tapi setelah itu juga makanya kita kalau dari sisi gue ketika masih dalam Persija, gue selalu bilang ketika ada dalam tanda kutipnya mungkin UKM gitu ya kita Iya. bicara, mungkin kita ngomong jangan sampai lo tuh rugi gitu. Iya. Harus gimana belakangnya gitu. Investornya ya kan, capitalnya gitu ya. Memang itu yang mungkin boleh dikatakan agak rumit karena memang kembali lagi tuh ada jersey KW ya kan, persaingan dari sisi masalah gimana caranya UKM menjual di luar stadion gitu. Ya itu yang sebenarnya uniknya di Indonesia seperti itu. Challenge-nya Bukan cuma di seperti Persija itu. dong. Oh enggak dong, Hampir semuanya. semua di Satu klub Indonesia. satu Indonesia pada begitu kan. Yes. Emang belum, nggak tahu entah daya beli, entah apa emang fanatisme kita kelihatannya banyak tapi aslinya enggak, atau gimana, gue juga masih nggak ngerti sih. Maksud gue kenapa orang kayak gini ya, sederhananya bahwa kalau kita lihat bola di luar negeri ya, Mas Andika koreksi kalau gue salah, mayoritas orang-orang ketika nonton di Anfield pakai baju apa? Mereka- Jersey nggak mereka? Iya, tapi boleh dibilang sekarang boleh dikatakan kalau misalnya memang banyak juga tuh unofficialnya juga ada banyak Ya banget. tapi maksudnya mereka merchandise resmi, rata-rata yang mereka pakai Merchandise resmi. Kebanyakan sih merchandise resmi. 80% atau 90%? Gue yakin dari misalnya kapasitas stadion di Eropa misalnya saya di 40.000 sampai 60.000, itu mungkin 90% mereka pasti akan menyadari ketika klub
ngeluarin 3 jersey dalam satu musim itu mereka pasti beli. Karena Tiga-tiganya? Enggak juga, Oh, enggak, enggak juga. salah satu Salah kan? satu, Oke. salah satu. Jadi otomatis kan mereka udah mencoba menyumbangkan kan. Karena otomatis di situ juga mereka kayak kelihatan juga dari sisi mereka udah punya CRM semua, data-data segala macam, fans behaviornya segala Iya. macam. Dan akhirnya kan mereka juga ada pride juga di antara sesama. Terus kemudian juga dilihat juga bahwa mungkin habis itu dari fans, fanbase-nya, kantor tiketingnya, kantor membership dari klub mengirimkan semua email ke mereka-mereka tersebut yang punya season ticket holder saya udah berapa gitu kan Iya, iya. sebenarnya. Jadi dibungkus dengan demikian ada banyak diskon, ada banyak activity dan memang akhirnya semuanya sih jadi satu gitu untuk gimana caranya tuh mereka push bahwa punya nilai target dari sisi hal tersebut. Kayak misalnya sekarang kita bicara Inter Miami lah, Iya, ya ketika kan? Messi ini langsung des jersey. Nah, kita Eh, nggak tahu nih Mbappe. Mbappe belum kelihatan ya ketika dia ya baru habis kemarin di ya. announce Madrid, sales jersey-nya Madrid berapa gitu. Tapi yang paling besar kan memang masih si Messi ya, Messi, betul. yang pengaruh itu kan. Gue nggak Ya. tahu deh kalau Cristiano Ronaldo di apa? Al apa dia klubnya? Al Nassr. Al Nassr itu nah naik apa enggak gue masih kurang paham. Tapi di Indonesia udah ada yang success story itu belum sih penjualan jersey-nya tinggi? Yang Mas Andika lihat-lihat gitu. Nilainya sih mungkin hampir sama semuanya ya, mungkin di 30.000, 40.000. Oke. Waktu itu Persija sama Spek juga mungkin 17 ribuan lah. Iya, nggak sampai 20.000 kan. 20 ribuan juga. Pas Kadang-kadang tahun juara ya malah ya. iya, iya, iya. Ya kan pas Iya, tahun juara malah enggak sebenarnya nggak laku itu. betul. Channelnya mungkin kalau boleh dikatakan sekarang kita mungkin bisa ngelihat kalau behavior di Jakarta lah, let's say ada mall-mall yang Sorry, bergengsi. sorry, gue potong. Ini menarik. Kan lo tau, specs enggak, kita nggak usah nyebut angkanya, tapi di bawah 20.000. Ketika pas tahun 2018. Terakhir sih Terakhir dapat 20 angkanya seperti Iya, itu. di bawah 20.000 Iya, ya. Kita kapasitas GBK itu 68.000. Kita tahun juara berarti cuma berapa persen? 25%. 25% yang beli baju spek ketika Persija juara. iya. Ya emang berarti nggak oke sih. Maksudnya gini, gue nggak tahu apa alasannya, entah daya beli apa. Waktu itu gue sih beli. Kalau itu gue beli karena memang nah, bagaimana men-trigger orang untuk beli merchandise originalnya si klub itu atau bagaimana biar merchandise-nya hidup menurut Mas Andika? Satu, satu mungkin channel dari sisi salesnya si jersey harus tersebar kemana-mana, otomatis itu. Terus Oke, kemudian, channel distribusi ya. ya, Oke. terus it's all about pride dari sisi masalah sosioekonomik lagi. Tingkat A itu juga mungkin harus benar-benar menjadi salah satu look up gitu. Kalau mereka beli, otomatis banyak juga yang pasti akan mencoba. Ya, CDE pasti beli. Ya kan, kalau misalnya itu, misalnya kita bisa ngitungin kalau misalnya, oke main deh, misalnya di Persija main di GBK, berapa banyak yang di Plaza Senayan terlihat mondar Iya mandir, lagi. Heeh. ya kan? Heeh. Nah, terus kemudian yang nggak ketika Persija lagi nggak main, ada nggak dalam sehari itu juga bisa dilihat kunci suksesnya banyaknya jersey itu bisa kejual. Nah, otomatis memang kita harus banyak sekali channel kayak misalnya kegiatan-kegiatan Ghost to School, Ya. kaitannya semua apapun bentuknya. Kalau misalnya kelihatan bahwa jersey itu memang kelihatan bisa dibeli di mana-mana sih sebenarnya. Nah, itu Oke, yang merchandise itu bisa didapatkan dengan mudah lah ya. yes. Sebenarnya gitu. dekat marketplace mudah kan. Ya. Tapi begitu lo nyebut Plaza Senayan, kemarin ketika timnas main nih lawan Irak sama Filipina di PS sama FX sih rame banget Ya. sih Mas. Dan happy banget gue kayak gue ke PS dan gue cuma pengen Persija harus kayak begini. Iya. Harus. Masa Betul. orangnya sama sebenarnya. Bukan Iya. orangnya sama, maksud gue. Orangnya tinggal di Jakarta juga. Iya. Irisannya sama, tapi Betul. kenapa mereka mau untuk nonton timnas, nonton Persija enggak gitu loh. Nah, itu PR gue pasti sebagai Iya, ketua umum. iya. Jadi ya gue sih berharap memang bantuan dari teman-teman juga, tapi di sisi lain ya ini cerminan sepak bola kita hari ini Betul. antara lokal dengan tim nasional. Itu Iya. memang ada gap lah yang memang cukup mendasar. Oke. Merchandise itu transfer pemain ya kayaknya nggak terlalu ini banget ya. Iya, kalau bisa makanya Belum hidup ya. belum sama sekali. Di luar negeri tuh ngaruh nggak sih transfer pemain? Sangat Bang dong. hidupin klub? Iya kan ada dua klub lah. Klub mau prestasi dengan cari uang dari sisi level sponsor ya, klub-klub besar lah. Ada juga klub yang akhirnya menjelma menjadi udah gue pabrik pemain aja gitu Oke. kan. Monaco, FC Porto, ya Iya, kan? kayak Ajax Spurs deh. Coba Amsterdam. Spurs kapan sih terakhir juara? Ya, Tapi makanya nggak pernah sepi stadionnya. iya. Iya kan? Itu karena football sudah dijadiin tadi, mereka ketika kunci jadi season ticket holders ya udah buat satu orang yang di Eropa itu jadi misalnya mereka mau nonton atau segila-gilanya mereka season tiketnya ya udah setiap weekend gue dagangan kartu gue aja untuk orang lain turis yang Iya datang ke sih. London misalnya untuk bisa beli nonton pertandingan tim tersebut gitu. Jadi memang saatnya itu balik lagi apa properti stadion itu ketika udah punya stadion si fansnya juga bisa dagang gitu. Makanya mereka nggak mungkin, makanya banyak cerita saat season ticket holders yang antri tuh bisa belasan tahun nunggu sih yang Iya. mungkin meninggal gitu Iya. orangnya baru dia bisa naik lagi satu karena mereka juga bisa membuat hal tersebut bisa menjadi sebuah hal yang kita kelihatan kita lakukan gitu. Jadi
mungkin pada saatnya mungkin kalau misalnya Persija harus bikinin banyak kantong-kantong entertain untuk bisa ngobrolin dari sisi masalah level-level jenis supporter tadi gitu. Kalau misalnya kita bagikan sekarang mungkin ada di Indonesia mungkin ada die hard fans yang oke, tadi setiap pertandingan gue nonton di TV setidaknya selalu datang ke stadion, ada passionate fans yang boleh dikatakan ya udah tipikalnya adalah gue kemanapun berita-berita Persija akan selalu juga akan kita tonton. Yang ketiga mungkin yang penting adalah cuman big match aja gitu. Ya kan ada FOMO aja lah. Ya. Oke, jadi FOMO itu yang mungkin ya kategori fans kan paling di situ aja gitu. Ya, tapi pasarnya paling gede FOMO kayaknya. Gue sih terakhir nonton timnas sih kayaknya memang yang penting mereka tahu semua di belakang gue tuh Struik yang mirip lo gitu kan, terus Struik segala macam gitu ya udah. Ya dia tahu banget tuh semua tuh pacarnya siapa segala macam, semua tuh cewek semua gitu. Tapi ternyata ya itu untuk opening market ya is good for club gitu ya. Kalau tapi kan itu cuma tiket doang. Maksud gue gini, mungkin tiket cuma merchandise. Untuk kita ngomongin timnas ya, tiket rame abis oke, merchandise oke, baju abis iya. Ya. Tapi udah cuma 2 itu aja kan. Ya. Yang lain orang nggak ada yang beli. Gue nggak tahu, kayak kemarin gue ke Jakarta Sneakers Day, Never to Levi's kan bikin kerjasama dengan timnas segala macam. Nah gue nggak tahu apakah laku apa nggak tahu. Tapi menurut gue sih bagus. Nah artinya memang sepak bola tuh harus udah, karena ini akan berkaitan dengan apa yang kita ngomongin yang terakhir, yang IP itu, intellectual property. Artinya kan ketika sepak bola mau jadi brand, let's say mimpi gue cuma kayak ada kolaborasi gitu. Let's say misalkan Persija dengan Kopi Tuku misalnya. Apa sih yang Jakarta banget gitu loh. Artinya kan yang diuntungkan apa? Tuku bisa ngambil pasarnya teman-teman yang ngefans sama Persija. Karena gini, gue ngiri banget sama BTS. Ketika BTS kerja sama dengan salah satu brand fast food, itu ngantrinya tuh ramenya minta ampun. BTS ya bener ya kalau salah ya, BTS kan ya. Dan di seluruh dunia. Rame semua. Nah, maksud gue gini, bedanya BTS sama Persija tuh apa sih? Kan nggak ada bedanya. Sama-sama fanatisme. Jackmania sama arminya BTS kan sama-sama fanatisme. Artinya ketika mereka bisa menumbuhkan fanatisme sebesar itu, harusnya Persija dan Jackmania juga bisa sebesar itu. Nah, cuma balik lagi bahwa sepak bola itu patokannya prestasi kan. Nah, sementara ya gue nggak tahu. Balik lagi, makanya gini, ketika brand-brand luar kerjasama yang nggak ada hubungan sama bola, kerjasama dengan klub bola, itu seberapa menguntungkan menurut Mas? Kalau sekarang boleh dikatakan mereka kembali lagi tuh, kalau ngarepin mereka udah tahu success story gua tuh udah berhasil atau enggak. Itu mereka hampir mostly brand di Indonesia, dan boleh dibilang tingkat pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru di Indonesia tuh kan nggak banyak. Yang akhirnya mereka punya dana marketing dari awal ketika mereka mau spend kemana segala macam. Karena yang coba kita approach pernah berapa kali hampir semua brand di Indonesia tuh mereka pasti ngelihatnya adalah gimana caranya gua dapat apa selama gua menjalankan. Dan kembali lagi sebenarnya kan kalau misalnya compare dari sisi mereka sponsorin influencer KOL artis, itu lebih gampang, 24 jam, 7 seminggu, dan data sebulan analitiknya langsung keluar semua, mereka bisa kapan aja mau manggung segala macam. Kalau di atlet, di sepak bola ketika kalah, itu kan krisis sebenarnya. Ya kan? Itu kalau di perusahaan udah krisis tuh. Boleh dibilang weekend Sabtu Minggu main, terus hasilnya nggak sesuai, hari Senin udah tuh jangan posting apa-apa karena akan diserang di segala macam hal-hal gitu. Nah itu mungkin mereka juga akan menjadi sebuah pertimbangan. Jadi kalau misalnya kita lihat mereka ekspektasinya udah sukses atau belum sih, sebenarnya mereka masih akan sangat penasaran dengan angka-angka tersebut yang boleh dikatakan mereka dapat angka dari research company gitu. Misalnya lo masukin ke biaya marketing lo 2025, besok masukin aja ke sepak bola gitu misalnya. Pasti mereka akan lihat siapa nih. Persija, ada Persib, ada tim-tim yang besar lah yang penuh dengan histori. Nah, tapi setelah itu gimana caranya gitu untuk bisa melihat bahwa tatanan ke bawahnya, kayak mungkin beberapa musim dulu yang awal ketika Gojek masuk gitu, mereka mau bikin halte-halte tunggu di Patriot untuk Persija. Tapi akhirnya kembali lagi nggak siap juga, karena dari tim mereka nggak bisa melobi dari sisi Pemda, kita ngomongnya Pemda ya, banyak stakeholder lah ya, G2G-nya segala macam lah, kayak gitu sih. Artinya dari 6 revenue streaming itu ya memang sebenarnya semua bisa buat ngidupin, tapi memang sepak bola Indonesia hari ini belum maksimal ya. Sangat belum. Yang penting kalau gue sih gini Mas, maksud gue jangan sampai kita investasi bodong, ngeluarin ratusan miliar segala macam tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Ya kan, maksud kan gitu kan, maksudnya jangan sampai karena kasihan gitu Mas, gue kasihan para pemilik klub, kasihan klub bolanya ini bahwa ketika mereka keluar uang harusnya kan memang dapat feedback yang memang yang menguntungkan lah. Seenggaknya kalaupun bukan uang tapi prestasi gitu loh. Nah, terakhir. Jadi sepak bola Indonesia
olahraga prestasi atau olahraga industri? Masih prestasi. Masih prestasi. Masih Kayak bulu prestasi. tangkis berarti ya. Ya, sangat. Jadi, tapi sepak bola belajar dari pengalaman gue ya beberapa tahun belakangan ya. Mungkin sekarang ada beberapa cabang yang udah oke lah. Sepak bola masih sangat jauh lebih bagus dibandingkan compare dari yang lain. Oke lah, sekarang makanya gue bilang basket udah oke. Volley rame loh. Volley komunitas. Oh, komunitas, oke. Ya kan? Nah. Futsal, oke, Iya, rame oke. stadion, komunitas juga, tapi akhirnya gitu. Jadi kembali lagi, gue nggak masuk akal juga kalau satu tim volley satu musim tuh bisa ngabisin 18 M. Iya. Tuh. Kalau basket 50-60 M gitu? Wow. Ya, tapi ada kan, Ya, yang ya, gitu ya, ada ya, kan. ya, ya. Oke. Tapi kembali lagi untuk how to get there gitu ya, untuk dapetin uang-uang itu agak sulit ya untuk Ya. bisa balikin gitu. Pasti. Jadi jangan sampai mereka tuh semuanya kapok gitu ya, apalagi yang udah habis beli klub terus habis itu kayak klubnya udah nggak diurusin lagi kan. Iya, kasihan juga Sayang- gitu sayang maksud juga. gua. Jadi ya oke lah, udah mewarnai sepak bola Indonesia, oke, thank you. Tapi gua rasa udah waktunya semua stakeholder bola nih, baik pemilik klub, manajemen klub, supporter, pemerintah, semuanya harus bersatu lah ya untuk Ya. bikin sepak bola ini jadi industri. Betul. Jadi bukan Betul. cuma kelihatannya doang banyak duitnya, tapi Ya. aslinya boncos. Betul. Jadi mendingan kita kelihatannya boncos, tapi aslinya hidup kok industri ini gitu loh. Ya, ya. Mas, thank you udah main Sama-sama, ke Pak Ketum. podcastnya Jackmania Society. Sampai ketemu, sukses terus dengan terus. Footballicious-nya, Thank you. dengan program-program lainnya. Semoga terus memberikan hal yang baik untuk sepak bola Indonesia. Oke, Thank you. Teman-teman, ini episode kedua kita dengan Mas Andika dari Footballicious. Sampai ketemu di episode selanjutnya, masih di Jackmania Society, kerjasama antara Infocom Jackmania dengan Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack! Mania.